Immanuel, Allah yang beserta kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada sore atau menjelang malam hari ini. Tuhan, kami tahu bahwa di luar Tuhan kami nggak bisa apa-apa. Jika kami boleh hidup dan menikmati hari-hari sampai malam hari ini, itu semua bukan oleh karena kepandaian kami, ataupun usaha kami ketika kami menjaga, merawat diri kami Tuhan. Tapi kami tahu persis, Allah Immanuel, Allah yang beserta dalam setiap kehidupan kami, Allah yang sudah menolong dan memberkati kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami juga bersyukur boleh bersama-sama dengan jemaat-Mu, pelita kasih yang ada di Tanah Hitam ini. Terima kasih juga untuk gereja-Mu di tempat ini boleh berdiri dan boleh berjalan sampai hari ini. Kami juga percaya bahwa itu semua bukan oleh karena kehebatan setiap umat-Mu yang Kau percayakan, tetapi satu anugerah Tuhan, di mana Allah Immanuel yang telah beserta dengan jemaat-Mu di sini. Sekalipun dengan tantangan, kesulitan yang ada, namun mereka tetap boleh berdiri tegak. Kami percaya bahwa itu semua anugerah Tuhan, wujud nyata Allah Immanuel itu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan malam hari ini kami boleh bersuka cita bersama, mengucap syukur bersama atas kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga sudah memuji memuliakan nama-Mu. Ini saatnya juga kami rindu untuk mendengar akan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan dalam setiap pribadi kami. Kuatkan kami, mampukan kami. Buka hati kami ya Bapa. Lembutkan hidup kami, pikiran kami, hati kami, untuk kami boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga kami ketika mendengar firman-Mu, kami boleh merasakan, menikmati perjumpaan secara pribadi, jamahan dari kuasa Tuhan, yang adalah Allah Immanuel, Allah yang berserta dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita sesuai dengan tema nasional yang dari PGI. Ya kalau sudah umur nih, ngomong banyak sedikit langsung seri-seri. PGI memberikan tema dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tema kita sekali lagi adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Saya senang juga kalau PGI memberikan tema ini. Ya, untuk membuka juga akan setiap kehidupan orang percaya.
bahwa kalau kita boleh ada, itu semua bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian kita, tetapi oleh karena penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Baik itu dalam kita berorganisasi, maupun juga di dalam kita, dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya bahwa berita ini sudah tidak asing lagi. Berita ini sudah pernah disampaikan oleh seorang nabi ratusan tahun sebelumnya. Kalau kita baca dalam Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai ayat yang ke-25, di mana percakapan seorang malaikat kepada Yusuf. Dan ayat 23 ini malaikat mengutip akan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi ratusan tahun lalu. Yaitu kalau kita baca dalam Yesaya pasal 7, kita bisa melihat di sana bahwa ini bukan hal yang baru sebenarnya. Tapi berita ini sudah pernah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dalam Yesaya pasal yang ke-7, ayat yang ke-14, bisa ditayangkan? Oke, kalau enggak ada kita. Yesaya pasal 7 ayat 14 demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Apa yang disampaikan oleh malaikat ini kepada Yusuf sebenarnya sudah pernah disampaikan. Dan saya percaya bahwa ketika Yusuf mendengar walaupun lewat mimpi, karena Yusuf juga orang yang mengasihi Tuhan, saya percaya bahwa Yusuf juga membaca akan kitab ini juga. Sehingga hal ini bukan hal yang aneh buat dia, tapi ini adalah suatu anugerah Tuhan. Nah, Yesaya bukan hanya menyampaikan, menubuatkan saja Allah Immanuel yang Allah artinya Allah beserta kita. Tetapi Yesaya juga menyampaikan bahwa anak yang akan lahir dari anak perawan Maria itu, anak darah itu, dalam Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang ke-5, di sana juga disebutkan yang luar biasa. Dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Allah Immanuel itu, yang artinya Allah beserta kita, itu juga adalah Allah penasihat yang ajaib. Dan itu dibuktikan ketika Yesus lahir, dan memang benar-benar tidak ada di dunia ini yang nasihatnya seperti nasihat Tuhan Yesus. Tidak ada. Tidak ada nabi, tidak ada seorang pun yang memiliki nasihat yang seperti Tuhan Yesus. Makanya dibilang penasihat ajaib. Nasihat-nasihatnya luar biasa. Lalu Yesaya sebutkan juga bahwa Allah Immanuel itu juga adalah Allah yang perkasa. Dan itu sudah dibuktikan oleh waktu Yesus melayani akan murid orang-orang Israel. Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati, tapi dibangkitkan.
Allah yang perkasa. Tidak ada nabi yang bisa menghidupkan manusia yang sudah mati. Yesus yang dinubuatkan oleh Yesaya itu. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Buktinya juga, Yesus memang sudah mati, tapi dia bangkit kembali. Dia hidup dan tidak pernah akan mati lagi. Yesus hari ini juga ada di surga dan menyiapkan tempat bagi kita. Artinya bahwa dia juga Allah yang kekal, yang tidak akan ada kematian di dalam dirinya. Lalu yang terakhir bahwa di sana Yesaya menyebutkan Yesus itu disebut Raja Damai. Bapak Ibu, kedamaian tidak ada di dalam siapapun kecuali dalam Yesus. Ada banyak orang mencari damai. Ada banyak untuk menciptakan kedamaian, tapi sulit untuk dapat kedamaian. Hanya Yesus. Mungkin orang dengan uang banyak bisa tanda kutip sementara merasakan damai. Tapi ketika ada orang yang susah untuk merasakan damai, itu sulit. Hanya ketika kita dalam Yesus, kita bisa merasakan damai ketika kita saat-saat mengalami kesusahan, saat-saat kita mengalami kesedihan, dan saat-saat kita mengalami yang sesuatu yang gak mendukung kita bahagia. Tapi ketika kita dalam Tuhan Yesus, kita bisa merasakan damai itu. Ini yang dimaksudkan itu. Nah, malam hari ini memang saya nggak mau bahas bagian ini, tapi saya membahas tentang Allah yang Immanuel. Terlalu banyak memang nama Yesus itu, banyak sekali. Artinya banyak nih disebutkan tadi, penasihat ajaib, Allah perkasa, Raja damai. Ya. Tapi Allah Immanuel yang juga menjadi tema akan gereja-gereja di bawah PGI, Allah yang beserta kita. Satu pertanyaan buat perenungan kita pada malam hari ini. Mengapa kita atau manusia perlu disertai? Sekali lagi, pertanyaan untuk perenungan kita. Mengapa Tuhan, mengapa kita perlu penyertaan Tuhan? Mengapa kita perlu disertai? Ada dua hal yang menjadi alasan mengapa kita manusia perlu disertai. Yang pertama, kenapa kita perlu disertai? Karena kita tidak bisa berjalan sendirian di luar Tuhan. Sekali lagi, kenapa kita perlu akan penyertaan itu? Karena kita tidak bisa jalan sendiri di luar Tuhan. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, kecenderungan manusia selalu berbuat jahat. Termasuk Kain dan Habel. Manusia pertama yang membunuh adalah Kain. Ketika jatuh dalam dosa, manusia bukan lagi bukan lagi mengarah kepada yang benar, tapi justru arahnya kepada hal-hal yang jahat. Semakin manusia sadar akan bahwa dirinya berdosa, kemudian mencoba dia untuk membersihkan diri dari dosanya, semakin dia jauh dari Tuhan. Sekali lagi, kecenderungan manusia
setelah jatuh dalam dosa, manusia bukan berbuat baik, tapi manusia semakin jauh dari Tuhan. Ini yang alasan kenapa manusia perlu penyertaan Tuhan. Karena tidak ada manusia satupun yang bisa berjalan sendiri untuk bisa berjalan kebenaran. Ya. Kita bisa melihat dalam sejarahnya, waktu zamannya Nuh, Alkitab mencatat semua orang rusak di sana. Bahkan Tuhan Alkitab menyesal dan mau dipunahkan manusia. Hanya Nuh yang dapat kasih karunia bersama dengan anaknya dan menantunya. Kemudian sudah lewat, anggaplah Nuh bersama keluarganya menikmati anugerah Tuhan dan mereka boleh merasakan akan pertolongan Tuhan. Tapi kalau kita melihat di sana, sejarah keturunan Nuh juga, pada akhirnya mereka apa? Bukan semakin takut akan Tuhan, malah mereka membuat menara Babel. Mereka jauh lagi dari Tuhan. Sekali lagi bahwa ketika manusia sudah dalam dosa, kecenderungan manusia terus mengarah ke manusia nggak bisa berjalan sendiri. Ini alasan kenapa kita perlu disertai oleh Tuhan. Umat Israel, ketika Israel ditolong Tuhan keluar dari Mesir, bukankah Tuhan langsung yang memimpin dengan tangannya tiang awan, tiang api? Tapi kalau kita memperhatikan, Israel jatuh dalam dosa ketika membuat patung waktu Musa naik ke Sinai. Bukan saat mereka jauh dari Tuhan. Tuhan ada bersama dengan mereka sebenarnya. Tapi kecenderungan manusia itu terus dan terus semakin jauh dari Tuhan. Sampai hari ini, kalau kita mencoba untuk membersihkan diri dengan cara kita di luar Yesus, saya pastikan bahwa kita semakin jauh dari Tuhan. Semakin kita tidak bersama dengan Yesus, kita semakin akan jatuh di dalam dosa. Sampai hari ini, kalau kita mencoba untuk membersihkan diri dengan cara kita sendiri di luar Yesus, kita bukan bersih, tapi kita semakin jauh dari Tuhan. Jadi kalau kita sadar bahwa kita orang berdosa, datang kepada Yesus. Jangan kita berjuang sendiri, berusaha sendiri, dengan cara sendiri, untuk kita mencoba membersihkan diri. Saya yakin semakin jauh. Semakin jauh kita. Karena hanya di dalam Yesus yang bisa nolong. Dia yang menyertai kita. Dan kita bisa datang kepada Dia, kita bisa menyembah Allah yang Maha Suci, itu juga bukan karena kehebatan kita, itu juga karena Dia, penyertaan Dia, pertolongan Dia. Makanya kalau kita sadar kita orang berdosa, kita bersalah, kita jangan kemana-mana, cepat datang kepada Yesus. Selesai. Kalau tidak, semakin jauh dari Tuhan. Alkitab juga, Yesus bilang sendiri apa? Dalam Yohanes pasal yang ke-15. Coba kita baca di sana. Yohanes 14 ayat kelima. Yohanes 15 ayat kelima. Yohanes 15 ayat kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima. Iya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang saya garis bawahi, sebab di luar aku, di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Sehebatnya apapun juga kita, kalau kita di luar Yesus, tidak ada. Itu sebabnya kita bersyukur Allah Immanuel ini datang. Allah Immanuel ini datang menyertai kita supaya kita bisa lurus berjalan seiring dengan rencana Tuhan. Karena tanpa Yesus, penyertaan itu, tanpa Dia, kita nggak bisa apa-apa. Bukan suatu kebetulan kalau surat Matius ini, kitab Injil Matius ditutup dengan apa? Dengan perkataan Yesus. Apa perkataan Yesus? Aku menyertai kamu. Coba lihat itu Matius bagian akhir. Kalimat terakhir dalam Matius ini. Dia bilang apa di sana? Matius 28 ayat yang ke-20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bukan suatu kebetulan Matius dimulai dengan nubuatan, penggenapan nubuatan Allah Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Ditutup dengan oleh kata Tuhan sendiri, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Memang Dia penyertaan kita, memang Dia datang untuk menyertai kita. Itu sebabnya kita bersyukur kalau kita hari ini kita bisa mengenal Dia, kita percaya Dia. Itu pun juga bukan karena kita yang hebat, tetapi oleh karena kuasa Tuhan yang telah memilih kita, Bapak Ibu kita semua, untuk kita dapat penyertaan Tuhan. Bersyukur. Jadi Bapak Ibu, kekristenan bukan hanya sekedar agama. Kekristenan bukan sekedar tradisi budaya saya. Bapak saya orang Kristen, nenek saya orang Kristen, ya saya orang Kristen. Kalau Bapak Ibu masih berpikir seperti itu, saya yakin keselamatan tidak ada. Penyertaan Tuhan gak ada. Karena penyertaan Tuhan bukan di dalam kekristenan tadi. Penyertaan Tuhan di dalam Kristus. Mau Anda di gereja manapun, mau Anda mau masuk gereja manapun, pastikan Anda di dalam Yesus. Ini yang sering saya katakan, saya melayani di gereja mana-mana. Ya, dulu saya di Okomene di Riau. Kemudian di Sentani, saya di Kemah Injil 5 tahun, mau masuk GBI. Selalu saya tekankan ke jemaat. Ya. Kalau kita menjadi orang itu, pastikan Anda sungguh-sungguh dalam Yesus. Bukan masalah gerejanya, mau gereja Anda bagus kayak apapun juga, kalau Anda nggak dalam Yesus, mati sendiri. Betul ini. Tapi kalau Anda dalam Yesus, dijamin. Bukan gereja Anda yang menjamin, tapi Yesus. Karena Dia datang memang menyertai kita. Menyelamatkan kita. Yang berikut. Mengapa kita perlu disertai? Bapak Ibu, kalau kita bicara orang disertai, biasanya orang apa? Yang biasanya itu di belakang orang siapa? Orang hebat, orang penting. Nah, ada orang yang gelandangan depannya nggak ada. Hanya orang hebat, orang penting ketika turun dari pesawat, turun dari mobil, dikawal, disertai kemanapun, bahkan mungkin ke masuk WC pun dijaga depan pintu. Mau di hotel pun, bahkan kalau presiden itu nggak tidur itu semalaman penjaga ini. Ring 1, ring 2, ring 3. Itu orang penting. Jadi kalau kita disertai Tuhan, kalau kita orang disertai, artinya apa? Kita ini orang-orang penting di hadapan Tuhan. Orang penting di hadapan Tuhan. Mau buktinya? Coba baca nanti di Yohanes pasal 3. Karena begitu besar kasih Allah
Karena begitu besar kasih Allah sehingga ia mengadukan anaknya yang tunggal. Karena kasihnya. Kita ini orang penting. Kita orang dikasih oleh Tuhan. Orang penting di hadapan Tuhan. Bukan sembarang-sembarang. Cuma saya heran, kadang-kadang orang tidak menganggap dirinya penting di hadapan Tuhan. Disia-siakan hidupnya. Sedih kadang-kadang. Kita ini orang yang penting di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan datang ke dunia ini. Kalau nggak penting, nggak mungkin Tuhan juga mau datang ini ngapain. Karena juru penting ini, maka Tuhan datang. Dalam Yesaya pasal 43 ayat 4, coba ditayangkan. Yesaya 43 ayat yang keempat. Ada muncul? Yesaya 43. Ya. Oleh karena engkau apa? Berharga di mata Tuhan. Kita ini orang penting, kita orang berharga di mata Tuhan. Ya. Perhatikan lagi. Di mata Tuhan dan mulia. Biasanya yang disebut orang mulia kan? Bapak yang mulia. Siapa itu? Hakim. Bayangin kita ini lebih daripada hakim. Tuhan menganggap kita mulia. Aku ini mengasihi engkau. Ini artinya bahwa Tuhan memandang kita ini nilainya tuh tinggi. Kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini mulia di hadapan Tuhan. Makanya ketika kita mencubit sesama kita, yang sakit bukan sesama kita, tapi Tuhan juga ikut sakit, rasakan sakit di sana. Kalau kita menfitnah sesama kita, yang sakit bukan sesama kita saja, tetapi Tuhan juga ikut sakit di sana. Kenapa? Manusia berharga di mata Tuhan. Manusia penting di hadapan Tuhan. Saking pentingnya bahkan dia mau mati di atas kayu salib. Yang selayaknya memang kita harus mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Sudah sewajarnya kita harus mati, dihukum. Tetapi karena Tuhan itu memandang kita penting, berharga, dia datang dan mati di sana. Supaya kita yang harusnya mati, kita boleh menikmati hidup itu. Kita orang yang berharga di mata Tuhan. Kita orang-orang yang penting. Makanya Tuhan menyertai kita. Makanya kalau ada orang gak mau terima dengan dirinya, aduh, saya ini jelek. Aduh, saya ini, Bapak Ibu, jangan Anda menganggap diri Anda jelek. Kenapa saya bilang itu? Karena kita dibentuk Tuhan itu bukan kebetulan. Jadi kalau Anda tuh gak terima dengan diri Anda, berarti Anda juga gak terima dengan Tuhan. Bentuk Anda kayak apapun juga, Anda bernilai di hadapan Tuhan. Anda berharga di mata Tuhan. Anda mulia di hadapan Tuhan. Itu sebab mari belajar kita menerima diri kita dengan betul. Saya sedih kadang-kadang kalau saya melihat ada orang-orang yang mabuk-mabuk. Seberapa kali saya ketemu dengan mereka. Saya perbaiki di rumah di PP di Gunung. Ada di sana tukang mabuk namanya Ego. Dari saya waktu di sana, waktu saya masih di sana tahun 2010 27 juga. Sampai hari ini kerjanya mabuk. Seminggu yang lalu saya dengan anak-anak renovasi rumah. Dia datang. Papa, itu air itu saya jaga. Siapa yang nyambung lagi? Saya. Itu harus bayar. Mau bayar berapa? Kamu minta uang berapa?
Anda Bapak, gurau ya, canda saja. Lalu ngomong lagi, Bapak, saya ini memang kali ini aja mabuk. Pikir saya nggak tahu. Kali ini aja saya mabuk. Sudah selama ini ya saya jarang-jarang mabuk. Bisa minta uang kah? Untuk tambah ini ada uang saya kurang. Saya bilang sama dia, bukan aku nggak mau kasih kamu. Tapi perhatikan dirimu, Tuhan tuh sayang sama kamu. Kok kamu nggak sayang dengan dirimu? Kamu tahu bahwa minuman itu merusak dirimu. Aku pendeta, ngajari orang untuk hidup benar. Tapi kalau aku kasih uang untuk kamu untuk beli minuman, itu sama dengan aku membunuh kamu. Kalau kamu untuk makan, ayo kamu makan berapapun saya bayar. Tapi kalau untuk minum, mau rokok, maaf, 1.000 pun aku nggak kasih. Saya tantang nih, Tuhan mengasihi kamu. Kok kamu nggak mengasihi dengan dirimu? Bapak gini aja. Sedikit aja pokoknya. Oke, saya kasih uang untuk makan aja. Anda Bapak. Dia pergi di sebelah. Ternyata di situ ada 2 orang. Saya ikuti ke sana. Lalu temannya ini, kamu lapar? Ya lapar. Saya mau kasih uang, tapi untuk makan. Kalau untuk minum, urusan kamu dengan Tuhan. Bapak nggak usah pakai nama Tuhan. Loh, nggak pakai nama Tuhan bagaimana? Aku hidupin dari persembahan. Kamu tahu persembahan? Orang yang memberikan untuk Tuhan, aku makan dari situ. Kalau aku punya usaha, mungkin aku bilang, ini uang usaha. Tapi kalau memang ini uang dari persembahan, aku mau bilang apa? Kalau bukan uang dari Tuhan. Kalau gitu nggak usah Bapak. Enggak. Saya kasih ini untuk makan. Justru kalau aku tahu kamu lapar, kalian lapar, aku diam saja, aku yang berdosa. Dengar baik-baik. Kalau aku tahu kamu yang lapar, lalu aku punya uang, aku diam saja, aku yang berdosa. Ini saya kasih uang untuk kamu makan. Tapi saya kasih uang ini kalau kamu buat minuman, kamu akan berurusan dengan Tuhan. Dia nolak-nolak. Oke, kamu nolak apa? Temanmu lapar, temanmu suruh makan. Jadi, kadang banyak ini orang-orang Kristen. Memang itu orang Kristen juga. Banyak orang Kristen yang tidak mau mengasihi dirinya, yang tidak mau menjaga diri. Padahal Tuhan itu memandang kita berharga, mulia, dan Tuhan mengasihi kita. Kok diri kita sendiri gak mau kita kasih? Ada orang yang kadang-kadang frustasi, ya, wajahnya gak seperti Inul, makanya dia gak begitu percaya diri. Gak perlu kita banding diri kita dengan penyanyi-penyanyi yang hebat-hebat, atau gak perlu kita membayangkan wajah kita seperti artis-artis yang luar biasa. Bayangkan bahwa diri kita ini berharga, bernilai di hadapan Tuhan. Cukup. Ketika kita berpikir seperti itu, kita akan bisa apa? Berterima kasih sama Tuhan. Saya percaya itu. Ketika kita bisa menerima diri kita, kita akan berterima kasih sama Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Ini alasan mengapa Tuhan menyertai kita. Yang pertama, karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, kenapa Tuhan menyertai kita? Karena kita orang penting di hadapan Tuhan. Kita orang yang berharga, yang bernilai di hadapan Tuhan. Mau kita dari suku apapun juga, dari bahasa manapun juga, ingat kita berharga, bernilai di hadapan Tuhan. Bukan kebetulan kalau Anda lahir dari orang Jawa. Bukan kebetulan kalau Anda lahir dari orang Manado. Tidak kebetulan kalau Anda lahir dari orang Toraja. Tidak kebetulan kalau Anda lahir dari orang Papua, orang Ambon. Tidak kebetulan. Karena tidak ada seorang pun yang merencanakan anaknya
Oh nanti saya mau punya anak, wajahnya ini namanya Agus Mujiono, wajahnya seperti ini, kakinya akan saya buat seperti sedikit. Nggak ada orang tua yang memiliki itu. Saya juga waktu saya menikah dengan istri, saya nggak pernah berpikir sama sekali punya anak yang seperti ini. Loh betul saya, nggak ada pikiran seperti itu. Tapi kalau dia ada, bukan rencana saya, tapi rencana Tuhan. Jangan menyalahkan orang tua Anda. Oh ini gara-gara bapak saya, mama saya. Salah. Karena mama kita, bapak kita tidak pernah kita merencanakan anak nanti seperti ini dan nantinya bisa seperti ini, nggak ada. Jadi semua di dalam rancangan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Itu sebabnya mari kita menjalani hidup ini bersama dengan Dia. Ingat, jangan takut untuk menjalani hidup ini. Jangan takut. Itu sebabnya juga malaikat juga bicara kepada Yusuf, jangan takut untuk mengambil Maria. Memang resiko. Tapi kalau Tuhan sudah bicara jangan takut, artinya bahwa Tuhan juga menyertainya. Hari ini juga demikian. Hari ini juga banyak orang yang mengalami ketakutan, memandang, melihat akan masalah-masalah hidup ini. Tapi ingat firman Tuhan, jangan takut. Karena kita nggak sendirian. Tuhan beserta kita. Tuhan menyertai kita. Masalah sebesar apapun yang kita hadapi, ingat bahwa kita nggak sendirian. Tuhan menyertai kita. Sabar, setia, taat dengan Dia. Bersama dengan Yesus pasti bisa. Pasti bisa. Tidak ada yang mustahil. Memang kadang-kadang Bapak Ibu, kita diperhadapkan sesuatu yang kita nggak bisa lakukan sesuatu. Dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Seperti yang pernah saya sampaikan mungkin. Nggak tahu kalau di sini. Saya akhir dengan kesaksian saya. Di panti, tahun lalu bulan September, saya tidak tahu Tuhan izinkan suatu tantangan buat kami. Tantangan apa itu? Kami ada 40 anak waktu itu. Tapi malam itu istri saya bilang, "Pak, beras besok habis." Bapak Ibu, tidak semudah yang saya ceritakan. Itu pergumulan yang berat buat saya. Karena ini namanya anak orang. Dan ada 40 lebih. Dan mungkin ada 50-an karena bersama dengan kami, anak-anak saya juga. Tapi saya ingat persis bahwa ini ada karena Tuhan, bukan karena saya. Dan saya percaya bahwa Tuhan menyertai. Tuhan menolong. Maka saya bilang sama dia, Tuhan pasti kirim. Memang gak mudah saya ngomong itu. Tapi saya coba untuk kuatkan hati dan saya coba untuk untuk menguji kebenaran firman Tuhan itu pasti digenapi. Kalau Tuhan bisa menolong Elia dengan burung gagak, kasih makan roti, ya, pada waktunya. Kalau kita baca, memang gak semudah yang kita baca. Pasti juga ada waktu-waktu agak telat dikit, sudah lapar kok belum datang juga. Mungkin siapa tahu burung gagak masih mampir kemana. Ya. Tapi yang jelas Tuhan setia di sana. Tuhan menolongnya. Malam itu saya bergumul dan besoknya ternyata belum ada jawaban juga. Pagi, ya makanlah masih. Selesai anak sekolah, semua kami duduk di kursi. Meja salah. Duduk di kursi menghadap meja di ruang tamu sama istri, sama Novet. Ngobrol-ngobrol ceritanya. Ya iseng-iseng ngobrol-ngobrol. Nyelonong dia. Bilang, "Pak, beras siang ini habis." Itu jam 10. "Pak, beras sudah habis siang ini." Bapak Ibu, kalau kita punya anak, lalu beras gak ada,
apa pikiran kita. Tapi hari itu saya bilang sama istri saya, Tuhan pasti kirim. Tuhan pasti kirim. Ngobrol-ngobrol, saya tahu memang gudang yang kosong, betul. 1 jam kemudian HP saya berdering. Saya angkat, Pak, lagi di mana? Saya di panti. Oh ya, kami dalam perjalanan ke panti, Pak. Sekarang ada di AB. Kami tidak terpikir bahwa Bapak itu. Yang jelas Bapak itu kan biasanya kalau orang telepon itu datang satu survei. Itu kebanyakan survei, terus janjian kapan mau datang untuk berkunjung ke panti. Itu biasanya. 1 jam kemudian Bapak ini nyampe. Saya kaget, ada Bu Pendeta juga GKI Petrus kali ini. Dia bawa 2 karung beras, bawa supermi, bawa telur. Bapak Ibu, siang itu kami makan kenyang juga. Amin. Janji Tuhan tepati. Walaupun hanya kurang 2 jam kami makan siang, tapi Tuhan sudah siapkan 2 karung sama lauknya sekalian. Luar biasa toh. Tuhan tuh gak pernah memang tinggalkan kita. Penyertaan Tuhan, saya aminkan ini. Allah beserta kita tuh saya aminkan. Yang penting apa? Jangan panik. Itu kuncinya. Kalau kita gak ada masalah, jangan panik. Percaya sama Tuhan. Karena Yesus ini bukan main-main juga. Dia betul-betul memperhatikan kita, betul-betul. Berjalan waktu, setiap minggu ada orang kirim. Bulan November, Desember, kami beras numpuk. Beras, saya heran juga sampai banyak, gudang penuh. Bulan Desember itu penuh, bulan Januari masih juga orang datang bawa beras. Banyak, saya taruh di atas. Istri saya bilang lagi, Pak, beras kalau diimben terus nanti kutuan. Saya bilang, tidak, biar tumpuk terus. Bulan Februari tahun ini, itu beras numpuk. Saya masukkan di ada kamar di atas tuh, saya masukkan di situ. Karena sampai takut kalau jebol itu, karena banyak sekali. Saya timbun di situ. Saya biarkan yang banyak-banyak. Bulan Maret masih orang kirim. Ingat nggak? Maret 26. Papua dinyatakan lockdown. Tapi ketika mereka melakukan lockdown, saya nggak takut. Kenapa? Sudah ada beras kalau 7 bulan, 8 bulan, stok ada. Itu hebatnya. Sampai hari ini. Saya baru saya baru tahu ternyata di situ Tuhan izinkan suatu stok habis untuk menguji ketekunan, ketaatan, kesetiaan kita. Yang kedua, Tuhan tahu saat kapan ada sesuatu yang perlu untuk dikasih stok. Tuhan kasih stok dulu. Dan sampai hari ini gak ada beras yang kutuan. Itu hebatnya. Gak ada yang kutuan. Sampai hari kita makan kenyang, sampai hari ini makan semua. Anak-anak gak pernah lapar. Sudah 52 anak, 55 sama anak saya, 60 kami ada di panti. Semua makan kenyang. Satu hari 20 kilo sampai 25 kilo. Satu hari, 1 karung. Tapi Tuhan cukupkan. Hebat toh? Hebat. Apa? Allah Immanuel ini. Allah Immanuel ini. Dan Yesus pernah bicara ya pada murid-muridnya. Dalam Matius pasal 6 ayat 25 apa? Jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau makan, minum, atau pakai. Pandang burung-burung di udara itu. Tuhan untuk melihat, supaya kita melihat. Bayangkan ciptaan Tuhan yang kecil itu diperhatikan Tuhan. Loh, masuk kamu yang orang yang mulia di hadapan Tuhan dan kita berharga di mata Tuhan. Tuhan akan biarkan? Tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Saya buktikan itu. Saya buktikan hati kami rasakan sampai dengan hari ini. Tuhan itu luar biasa.
telur, kami sampai anak-anak itu bisulan. Ini betul nih. Bisulan itu di mana pindah-pindah. Termasuk anak saya juga, si Titus pernah bisul di tangannya nih, bisul di tangannya nih. Karena banyak makan telur. Sampai saya bilang, udah Ma, coba kita cari Ma, buat kue yang bahannya dari telur. Buat apa ya? Kira-kira. Sampai sekarang telur itu sampai berapa rak. Kami coba, udah kalau banyak kami kasih tetangga-tetangga. Ya, tetangga-tetangga kasih beras, kasih juga telur. Ya, kami panti asuhan tapi kami belajar untuk memberi juga ke tetangga. Jadi luar biasa, ini panti gak bisa kan. Loh, kalau ada berkat lebih, maksud kita mau makan sendiri? Nah, gitu. Kami ajari anak-anak, nah kita kasih satu karung. Yang gak mampu, kita kasih itu. Ya ada kalau 10 rumah itu, ada di belakang, ada di atas, kita kasih itu. Ya, kadang kasih supermi, 2 karton, kasih telur juga, satu rak. Tapi ketika kami kasih, kami juga dikasih sama Tuhan banyak-banyak lagi. Bingung paket pun kasih juga banyak. Sampai hari ini Tuhan itu luar biasa. Allah Immanuel. Itu sebabnya mari saya ajak Bapak Ibu semua. Allah Immanuel dalam setiap kehidupan kita hari ini. Apapun yang Anda alami, apapun yang Anda rasakan, pastikan juga Yesus ada bersama dengan Anda. Jangan tinggalkan Dia, ya, karena kita tidak bisa apa-apa di luar Dia. Ya. Dan ingat, kita ini orang yang penting. Kita orang yang berharga di mata Tuhan. Tidak mungkin Tuhan akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Separah-parahnya kita, Tuhan memperhatikan kita. Selagi kita mau untuk datang kepada Dia. Tapi kalau kita nggak mau datang kepada Dia, jangan salahkan Tuhan. Karena Tuhan menyertai orang yang juga mau datang kepada Dia. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk menyertai dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, kami manusia yang terbatas, manusia yang lemah, yang tidak bisa berjalan di luar Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir dan menyertai kami. Engkau hadir menuntun kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami terus memohon akan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus yang juga akan menolong, memampukan kami untuk kami tetap juga berjalan di dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nah, berserahkan ke dalam tangan Tuhan. Juga setiap kami, jemaat-Mu. Jemaat Pelita Kasih yang ada di AB. Maupun juga di Sentani. Tuhan juga terus menolong kami. Penyertaan-Mu kami rindu dalam setiap langkah kehidupan kami. Supaya kami juga boleh menjadi saksi-Mu dan menjadi berkat buat banyak orang. Berkati juga untuk gembala sidang di tempat ini dan seluruh pengurus yang ada. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.